なんて単純な生き物なんだ。ようにはせんぞ。Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan bahas anime yang berjudul Oroka Natenshi wa Akumatu Odoru. Nah, siapa di sini yang demen banget sama anime yang bergenre adventure ataupun fantasi dan isekai? Mimin yakinlah pasti banyak banget jumlahnya. Anime ini menceritakan tentang Akutsu Masatora, iblis yang menyusup ke sebuah sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah menemukan kandidat untuk membantu neraka dalam memerangi musuh alami mereka, yaitu para malaikat dari surga. Ditempatkan di sebelah Lily Amane, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya, serta memutuskan untuk merekrut Lily agar tujuannya bisa tercapai. Langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, kita sikat ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil glesotan. Cekipot. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sosok pria iblis bernama Akutsu. Dengan tujuan tertentu, Akutsu datang dari negeri iblis menuju ke bumi. Oleh karena itulah, Akutsu segera melakukan tugas dan misi yang telah diberikan atasannya. Tanpa berlama-lama, Akutsu segera memasuki kelas waktu Pak Guru memanggilnya. Sebab Pak Guru begitu bersemangat menyambut murid yang menyedihkan seperti Akutsu. Dikarenakan dalam misi penyamaran, Akutsu merubah tampangnya menjadi culun dan menyedihkan. Apalagi Akutsu menginfokan pada Pak Guru kalau semasa kecil salah menggunakan penumbuh rambut, sehingga rambutnya kini menjadi rontok akibat menggunakan sampo botak milik sang ayah. Oleh sebab itulah rambut Akutsu menjadi sikit dan wajahnya kelihatan polos. Alhasil semua yang mendengar kisah Akutsu ini jadi auto sedih. Melihat teman sekelasnya yang termakan umpan, Akutsu memutuskan memperkuat aktingnya. Maka dari itulah para manusia tidak menyadari dirinya adalah sesosok iblis. Di sela-sela pembicaraan, Pak Guru melihat kotoran di rambut Akutsu. Lantas Pak Guru ingin membersihkannya. Tidak terduga dia menarik wig kepala Akutsu. Alhasil Akutsu pun ketahuan sedang berbohong karena rambutnya asli terlihat. Sontak saja semua orang terkejut melihat ketampanan Akutsu dengan rambut yang bervolumenya. Di kesempatan itulah Akutsu diamuk oleh Pak Guru karena sembarangan membohonginya. Mau tidak mau, Akutsu hanya pasrah menerima hukuman dari Pak Guru. Lalu Akutsu pun dipersilahkan untuk duduk setelah mendapatkan amukan. Namun Akutsu kaget menyaksikan keimutan salah satu wanita cantik di kelas, sehingga Akutsu mulai tertarik pada Lily dan mulai mengepoinya. Hanya saja Akutsu sama sekali tidak berhasil mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Dikarenakan begitu gugup, Akutsu pun hanya terdiam. Tidak lama muncul Hirota melakukan rutinitas hariannya menembak Lily. Di kesempatan itulah Hirota segera mengutarakan perasaannya kepada Lily. Sayangnya Lily langsung menolak permintaan dari Hirota. Lagi dan lagi dia gagal menyatakan cinta pada si cantik. Tidak lama Yuya muncul menyemangati sang besti. Setelah itu Hirota dan Yuya mengajak Akutsu untuk berkumpul. Mereka ingin berteman dengan Akutsu. Langsung saja Akutsu diajak berbincang mengenai Lily. Sebab Akutsu harus mempersiapkan diri jika ingin mendekati Lily, karena Hirota sudah sangat berpengalaman dengan penolakan Lily. Setelah perbincangan usai, Hirota masuk ke kelas untuk menyatakan cinta lagi. Lalu Yuya terpaksa menghentikan kegilaan dari temannya.
Sepulang sekolah, Akutsu mulai berjalan sendirian dan memikirkan strategi untuk mendekati Lily. Namun ternyata dia malah berpapasan dengan Lily, sehingga mereka berdua mulai berbincang. Ketika melihat lengan baju Lily yang sobek membuat Akutsu kepo. Hanya saja Lily mencoba mengalihkan agar Akutsu berhenti penasaran. Kemudian Lily mengajak Akutsu jalan bareng untuk menghabiskan waktu bersama. Mendengar hal itu membuat Akutsu terjerat saat masuk ke dalam cinta Lily, sehingga mereka berdua pun menikmati perjalanan bersama. Tidak terduga saat di perjalanan Lily hampir ketabrak oleh truk. Di kesempatan itulah Akutsu langsung menghentikan truk dan menyelamatkan Lily. Namun anehnya truk tersebut yang malah penyok. Menyaksikan hal itu, para warga dibuat syok. Lantas Lily mengajak Akutsu untuk kabur dari TKP. Kemudian Lily mempertanyakan identitas Akutsu yang sebenarnya. Karena Lily telah melihat telinga dan tangan Akutsu dalam mode iblis. Namun sekarang Akutsu sudah kembali seperti semula. Dia pun mengakui siapa dirinya. Namun anehnya, Lily tidak terkejut mengetahui Akutsu merupakan sosok iblis, karena dia adalah sesosok malaikat yang bertugas membunuh iblis. Saat ini Lily masih santai. Dia berpura-pura ingin membantu Akutsu menemukan sosok yang dicarinya di bumi. Sebab dengan cara itulah pihak iblis dapat terbantu. Nampaknya Lily senang setelah membongkar rahasianya sebagai malaikat. Sementara Akutsu terkejut mengetahui Lily merupakan rivalnya. Lantas Lily segera mengikat Akutsu dengan rantai saktinya. Alhasil Akutsu tidak bisa berkutik, dia hanya bisa mengikuti perintah. Namun lama-kelamaan Akutsu mengkesal, dia berhasil melepas jeratan lalu melawan. Sayangnya Akutsu kalah, dia berhasil ditangkap oleh Lily. Kemudian Akutsu diperintahkan menjadi bawahan dari Lily, sebab kalau Akutsu menolak dia akan segera dibunuh. Lalu Lily memakaikan kalung gaib di leher Akutsu supaya menurut kepadanya. Namun karena Akutsu melawan, terjadi drama terlebih dahulu. Namun akhirnya Lily berhasil memasang kalung pada Akutsu. Setelahnya Akutsu mulai melanjutkan kehidupan barunya lagi menjadi pengikut Lily sang malaikat. Hal itu membuat Akutsu galau karena merasa dirinya tidak berguna untuk bangsa iblis. Selanjutnya scene berada di pergulatan antara kedua insan yang tidak kunjung selesai. Di kesempatan itulah Akutsu dikendalikan oleh Lily. Sebab Lily ingin memastikan kalau Akutsu memang menjadi pengikutnya. Lalu Lily menyampaikan kepada Akutsu dia harus menyingkirkan para iblis dengan tangannya sendiri. Sontak saja Akutsu terkejut bagaimana mungkin dia bisa melukai para iblis yang merupakan keluarganya. Sehingga Akutsu menolak permintaan yang dilontarkan oleh Lily. Namun sayangnya Lily malah mengancam Akutsu dengan berbagai ungkapan yang menakutkan. Bahkan kalung pejinak tersebut juga telah terpasang rapi di leher Akutsu. Maka dari itulah Akutsu harus memilih Lily dan mengabaikan bangsa iblis. Nampaknya Akutsu beneran syok karena tubuhnya mulai kaku atas perbuatan yang dilakukan oleh Lily. Efek dari si kalung sakti membuat tubuh Akutsu begitu menurut kepada Lily. Langsung saja Akutsu bertingkah aneh tidak sesuai dengan keinginan otaknya. Karena Akutsu begitu nurut, dia terus menempeli Lily, sehingga Pak Satpam yang berjaga di sekitar mencurigai hubungan mereka. Lantas Pak Satpam mengamuk karena para murid malah bermesraan di luar ruangan tanpa rasa malu. Dikarenakan telah terjadi kesalahpahaman, keduanya pun memutuskan untuk kabur.
なんとか巻いたな。 Namun ternyata tanpa disuruh pun Lily segera meninggalkan TKP. Kemudian Akutsu segera mengikuti Lily dan berlarian bersama. Alhasil keduanya berhasil menyelamatkan diri dari Pak Satpam. Di kesempatan itulah Akutsu meminta Lily segera memurnikan dirinya saja, karena Akutsu tidak ingin menjadi pengikutnya Lily. Namun Lily lagi-lagi menolaknya, sebab dia memiliki tujuan yang tidak bisa dibeberkan kepada Akutsu. Lily mengancam Akutsu hingga Akutsu terpaksa menjadi pengikutnya. Tugas pertama Akutsu adalah menginfokan gerak-gerik iblis kepada Lily, sehingga Lily dapat menjalankan misinya. Hanya saja jika laporan yang diberikan telat, Lily pasti akan marah. Kemudian mereka pun dihampiri oleh Pak Satpam lagi. Lantas Lily segera menginfokan kalau pertemuan hari ini telah usai. Segeralah Lily melanjutkan perjalanannya kabur meninggalkan Akutsu. Namun sayangnya Akutsu malah mengikuti Lily. Alhasil Pak Satpam pun gagal lagi menangkap kedua insan tersebut. Tidak lama kemudian mereka berdua telah tiba di rumah masing-masing. Nampaknya Akutsu begitu kesal terhadap nasib yang dialaminya. Padahal Akutsu sebelumnya mengemban tugas dari atasannya saat berada di bumi. Kemudian diperlihatkan perbincangan Akutsu dengan atasannya sebelum berangkat ke dunia manusia. Di kesempatan itulah Liz memulai perbincangan mengenai keadaan negeri iblis sekarang. Sehingga Liz butuh bantuan Akutsu untuk mencari orang terkuat di dunia manusia, yang dapat digunakan oleh bangsa iblis pastinya. Sehingga Akutsu tersanjung mendapatkan tugas tersebut. Segeralah dia berangkat ke dunia manusia agar menuntaskan misinya. Namun sialnya semua gagal karena kecerobohan Akutsu. Sekarang Akutsu malah menjadi sosok pria yang menyedihkan akibat berada di bawah naungan malaikat Lily. Keesokan harinya Akutsu telah tiba di sekolah. Dia membuat gebrakan yang baru. Nampaknya para rekan Akutsu kaget melihat perubahan Akutsu. Tidak lama kemudian Lily juga ikutan muncul dan melakukan evolusi seperti yang dilakukan oleh Akutsu. Ternyata mereka berdua menggunakan metode yang sama. Karena melihat siaran TV semalam, Akutsu memilih mengupgrade penampilan demi membuat Lily jatuh cinta. Namun sialnya Lily juga memakai cara yang sama agar Akutsu menyukainya. Dengan cara seperti itu, mereka pikir akan berhasil mengelabui target. 一晩かけて研究して準備も完璧。Akan tetapi mereka berdua malah menggunakan trik yang sama, sehingga Akutsu pun mulai beraksi kelihatan keren di hadapan Lily. Di kesempatan itulah keduanya saling menyerang balik demi membuat target jatuh cinta. Ketika di kelas, Lily mulai beraksi hingga Akutsu dibuat auto terpana. Alhasil kedekatan mereka membuat Pak Guru marah. Kemudian keduanya dihukum karena bermesraan di kelas. Lalu mereka berdiri di luar kelas sambil mengomeli diri masing-masing. Keesokan harinya mereka membuat janji untuk melakukan pertemuan. Namun sayangnya Akutsu telat hingga membuat Lily mengkesal. Tidak lama kemudian Lily dihampiri oleh dua pria asing yang membuat dirinya semakin jengkel. Kemudian Lily memarahi Akutsu dengan kesalnya sebab dia datang terlambat. Akan tetapi orang yang Lily ajak ngomong ini bukanlah Akutsu. Lantas sikap galaknya ini berubah menjadi lebih lunak. Melihat keimutan Lily, geng abang nakal makin menggodanya. Tiba-tiba saja terdengar suara Akutsu yang membuat perhatian geng abang nakal tertuju padanya. Menyaksikan ketampanan Akutsu, mereka kira itu adalah pacarnya Lily. Tentunya membuat geng abang nakal jadi minder. Lantas Lily yang gedek langsung membombardir Akutsu. Sontak saja geng abang nakal takut.
Tak mereka sangka Lili cewek yang ganas. Alhasil geng abang nakal melarikan diri dari TKP. Di kesempatan itulah Lili mengancam akan menghukum Akutsu menggunakan kemampuan cintanya. Jika sampai Akutsu membuat Lili kesal, jangan salahkan si imut menciptakan tragedi untuk Akutsu, yaitu hubungan terlarang antara guru dan murid. Mengingat problema ganas yang dilancarkan Lili membuat Akutsu panik. Tingkah konyol Akutsu malah diabadikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mendadak Akutsu terdiam sebab dia merasakan aura yang tajam dari bangsanya. Namun Akutsu tidak mengatakan perihal itu kepada Lili. Setelah itu kedua insan mencari keberadaan iblis ke sana dan kemari, tetapi tidak kunjung mendapatinya. Kemudian kedua insan memilih merehatkan diri nongki di kafe. Entah mengapa Akutsu merasakan aura membunuh yang tajam di sekitarnya. Tidak disangka aura tersebut berasal dari kecemburuan Hirota, karena mengira Akutsu dan Lili berkencan. Saat mengetahui faktanya tidak demikian, barulah keceriaan menghiasi senyuman Hirota. Tidak lama datanglah Yuka memperlihatkan ketidakramahannya pada Lili maupun Akutsu. Mengetahui Lili gadis yang menarik perhatian Hirota, sikap songong Yuka menjadi semakin jadi. Usai berbasa-basi, garing, Yuka menyeret paksa Hirota. Merasa lelah, Lili menyudahi pertemuan mereka. Kemudian Akutsu panik menyaksikan kengerian yang dilihat di mimpi buruknya, tentang bagaimana Lili mempermalukan kaumnya secara sadis. Sementara Yuka malah bersikap akrab membuat Lili keheranan. Namun Lili yakin besti yang baru dikenalnya ini punya siasat terhadapnya. Sedangkan Hirota dan kawan-kawan menemui Akutsu yang lagi sendirian. Setelah itu Akutsu menceloteh tentang perasaan campur aduknya yang berkecamuk di hatinya. Mendengar curcolan itu, Tanigawa dan kawan-kawan berspekulasi bahwa Akutsu telah jatuh cinta. Sontak saja Akutsu tidak mempercayai ucapan kedua sohibnya. Sebab tidak mungkin juga iblis dan malaikat menjalin kasih. Di kesempatan itulah Hirota curcol bagaimana Yuka selalu menggagalkan setiap kali dia PDKT sama wanita. Makanya beliau tidak mengetahui rasa pacaran itu seperti apa. Lantas Akutsu menyarankan Hirota jadi kekasih Yuka saja. Mendengar kalimat itu, Hirota auto shock berat. Sepulang sekolah, Lili mencari keberadaan iblis. Sayangnya seiring berjalannya waktu tidak kunjung ditemukan. Di kesendiriannya, Lili malah bertemu dengan Yuka. Anehnya lagi, Yuka bersikap lebih akrab dengannya. Padahal kemarin Yuka tidak menunjukkan keramahan sama sekali. Lalu Lili memutuskan mengikuti permainan Yuka. Di kegiatan belanja baju, kedua gadis saling menggunakan trik masing-masing untuk menyindir. Pertempuran kedua gadis berlaku sampai ke toko buku. Setelah itu mereka singgah ke photobox. Tadinya Yuka ingin mengerjai, tapi melihat Lili begitu serius belajar menggunakan photobox, dia pun mengurungkan niatnya. Kemudian Lili dan Yuka nongki di kafe dan mengobrol santuy. Namun melihat ponsel Lili yang tidak berhenti berdering, Yuka mengambil inisiatif pulang lebih dulu. Disitulah Yuka mengaku dia ada urusan lain, jadi tidak bisa nongkrong berlama-lama. Setelah itu Akutsu pun terengah-engah menemui Lili dan memberitahukan letak iblis berada. Setibanya di TKP, Lili langsung menemui targetnya. Dalam menginterogasi iblis guguk bernama Ponkita. Namun si iblis tidak takut pada ancaman Lili. Setelah itu Lili menunjukkan taringnya, tentunya membuat Ponkita kewalahan. Sementara Akutsu memperhatikan keduanya dari persembunyian.
Di situ Lily kembali menanyakan, benarkah Ponkita iblis yang suka menggoda wanita bercelana ketat? Akan tetapi Ponkita tidak mau menjawab. Lalu Ponkita meminta Lily harus mengalahkannya terlebih dahulu. Barulah dia mau buka suara. Begitu Ponkita berubah, Lily auto ngakak akan model baju si iblis. Sontak saja Ponkita shock akan ejekan Lily. Setelah itu, baik Lily dan Ponkita terlihat serius. Tidak ingin Ponkita terluka, Akutsu pun turun ke arena. Di situ Akutsu bergaya layaknya Ponkita dan dia mengutarakan pemikirannya bahwa damai itu lebih baik. Lalu melalui nyanyian Akutsu mengungkapkan isi hatinya. Lantas Ponkita menertawakan aksi aneh dari Akutsu. Iranya Ponkita, Lily dan Akutsu saling memberikan balasan. Nampaknya gaya Lily seperti seorang yakuza dan Akutsu menunjukkan sisi kalemnya. Kemudian ucapan menyayat hati Lily yang menganggap dirinya lelucon begitu memilukan hati Akutsu. Mendadak Ponkita pun merasakan tercerahkan akan aksi konyol yang dilakukan oleh Akutsu. Di mana Ponkita meyakini Akutsu sedang berupaya menghentikan perang. Tentunya untuk mencegah Ponkita tidak terluka. Pemikiran tersebut menyurutkan niat bertanding dari Ponkita. Alhasil Ponkita jujur mengenai insiden yang menyerang wanita bercelana ketat. Semuanya bermula dari kemalangan hidup Ponkita yang selalu sendirian dijauhi orang lain. Suatu hari ia kesepian. Ponkita terselamatkan dikala dia membaca fashion legging. Dari sekedar bacaan fashion legging berubah menjadi hobi yang nyata. Tanpa sadar Ponkita mengganggu wanita-wanita yang memakai celana ketat. Sebab Ponkita mengira korbannya memakai legging. Namun nyatanya tidak semua celana ketat adalah legging. Setelah pengakuan dosa, jiwa Ponkita dimurnikan dan dia menjadi anjing yang mungil. Tidak lama kemudian datanglah seseorang wanita bernama Corny. Beliau merupakan orang tua asuh anjing dan kucing. Ternyata selama ini semua iblis yang Lily murnikan hanya kekuatannya yang disegel. Tapi kebanyakan malaikat pasti akan langsung membunuh para iblis yang mereka tangani. Menurut Akutsu, Lily orangnya sangat baik. Kemudian Akutsu bermimpi Lily sedang beraksi romantis kepadanya, membuat dia terbawa akan suasana. Lantas Shimosura memberikan ceramah pada Akutsu karena tidur di jam pelajarannya. Bahkan Shiromura sampai menampol Akutsu. Entah kenapa setiap kali menemani Lily berburu iblis, Akutsu selalu saja memimpikan si malaikat imut. Mendadak Akutsu kepikiran saat bersama Lily dirinya sering cenat-cenut. Begitu memikirkan dia jatuh cinta dengan malaikat menyebabkan Akutsu panik. Saat melihat secantik Lily, wajah Akutsu auto merona. Kemudian Akutsu mengingat-ingat tentang Lily. Tidak lama pemikirannya buyar gara-gara ketua Lis mengunjungi Akutsu. Lantas Akutsu tidak serta-merta menerima kehadiran dari ketua Lis. Sontak saja ketua Lis heran akan sikap Akutsu. Ternyata kedatangan beliau ingin meninjau dan memberikan pelatihan pada Akutsu. Di kesempatan itulah ketua Lis menanyakan perkembangan mengenai pencarian manusia yang berbakat untuk memberikan semangat pada kaum iblis. Lantas Akutsu mengaku dia belum menemukannya. Namun ada satu orang alias Lily yang pantas menjadi kandidat. Hanya saja Akutsu masih melakukan observasi terhadap kandidat. Sebab sebelum memutuskan kelayakan, Akutsu harus mengamati lebih dulu. Dalam hati Akutsu bergumam tidak mungkin dia memberitahukan bahwa orang yang dia maksud ini adalah seorang malaikat. Mendengar penjelasan Akutsu, ketua Lis menyetujuinya. Setelah itu ketua Lis mengatakan dia akan menginap di rumah Akutsu. Kabar tersebut pun membuat Akutsu salah tingkah dan panik. Akan tetapi ketua Lis pun tidak peduli. Bahkan dia sudah mempersiapkan perlengkapan bermalam. Keesokan paginya ketua Lis mengajak Akutsu latihan cara mencari simpatisan.
Dimulai dari para gadis, tapi langkah tersebut tidaklah mudah. Ada pula yang mengatakan Akutsu hidung belang, namun ada juga yang memberikan respon positif. Kemudian Ketua Lis meminta Akutsu mengajak wanita ngeteh bareng dengannya. Walau berat melakukannya, demi misi terpaksa Akutsu jabani. Sialnya target Akutsu ternyata adalah si Yuka. Karena ketangkap basah, Akutsu pun jadi auto panik. Akan tetapi walau menyindir, Yuka tetap menerima ajakan bestinya. Lantas Yuka heran mengapa mereka ngeteh di bar. Di situ Akutsu beralasan kalau dia ingin merasakan tempat kongko orang dewasa. Karena Akutsu berhasil membawa Yuka ngedate, dia pun mendapatkan apresiasi dari Ketua Lis. Setelah itu Ketua Lis memaksa Akutsu mengajak Yuka ke taman. Sontak saja Akutsu auto galau, tidak mungkin dia membawa Yuka ke taman di malam hari. Tugas itu merupakan beban bagi Akutsu, apalagi si cewek naksir sama sahabatnya si Hirota. Takutnya Yuka malah jijai melihat Akutsu. Namun tidak ada pilihan lain, Akutsu terpaksa mengikuti kemauan Ketua Lis. Sehingga dikala Yuka mau pulang, Akutsu mencegatnya. Tindakan spontan Akutsu ini sampai membuat Yuka berperan. 無理なったよ。結果オーライあ、ちょっと待って俺の男友達を好いてる女の子に対して Saat berkeliling di taman, Akutsu dan Yuka nampak canggung. Akutsu hanya terdiam menanggapi omongan Yuka. Disitulah Yuka berjanji tidak akan mengatakan insiden di bar pada siapapun. Usai Yuka pergi, Ketua Lis mengucapkan selamat atas kerja keras Akutsu. Namun Ketua Lis tidak mentolerir sikap aneh dari Akutsu. Ternyata insiden yang dimaksud Yuka adalah fenomena romantis Akutsu terhadap bartender di bar. Hal itu terjadi karena Lily meriang. Tentunya membuat dia tidak sengaja mengaktifkan kekuatan cinta nyelenehnya kepada Akutsu. Lantas Ketua Lis protes, seharusnya Akutsu tidak menunjukkan kelihayannya di depan Yuka. Mendengar hal itu, Akutsu pun shock berat. Jika bukan karena kekuatan Lily, dia tidak bakal bernasib sial. Di hari itu Lily yang ingin menunjukkan pesonanya pada Akutsu. Tapi justru dialah yang kepincut akan kekerenan dari si doi. Bahkan Lily lah yang auto berperan menanggapi reaksi dari Akutsu terhadap dirinya. Namun Lily tidak mau kalah, dia pun menggunakan kalung budak. Tentunya yang terpasang di leher dari Akutsu. Tujuannya adalah untuk memprovokasinya. Sialnya, Akutsu malah mengabaikan ancaman itu dan bersikap biasa saja. Perjuangan Lily tidak sampai di situ saja. Dia mengingatkan Akutsu mengenai guru Shiromura. Dengan maksud supaya Akutsu takut bila Lily mengaktifkan kekuatan cinta nyelenehnya. Akan tetapi, Akutsu secara santuy memberitahukan keberadaan dari Pak Guru. Sontak saja Lily kaget melihat reaksi dari Akutsu. Gara-gara sikap Akutsu, Lily merasa dirinya tidak comel lagi. Akan tetapi, geng cowok memuji keimutan Lily. Bahkan Lily bisa membuat geng lelaki pada baper dan kesamsam. Setelah itu Lily memakai pesona rambutnya. Sayangnya Akutsu mengabaikannya. Lantas Lily jengkel, lagi-lagi dia gagal. Kemudian Akutsu malah santai menyarankan ikat rambut kuncir 2 cocok buat Lily. Alhasil Lily auto baper mendengar saran itu. Diibaratkan pertandingan di atas ring tinju, Chum merupakan pihak Lily yang dikalahkan telak oleh utusan Akutsu Shijo. Tanpa Lily sadari, dia telah jatuh ke dalam perangkat Akutsu. Saking palaknya, Lily nekat menggunakan cara menjatuhkan diri ke pelukan Akutsu. Sayangnya, Akutsu yang menyadari hal itu segera membukukan taktik Lily. Pantas Akutsu langsung menangkap dan membawa Lily berada dalam cengkramannya. Sontak saja Lily cenat-cenut dibuat Akutsu.
Di kesendiriannya, Akutsu merasa senang. Dia berhasil membawa Lily pada perangkap cintanya. Sementara Ketua List menikmati pekerjaan sebagai mata-mata. Sehingga saking seriusnya Ketua List, ia mencoba seragam berbagai profesi demi menjadikan penyamaran yang sempurna. Akan tetapi, aksinya malah kepergok oleh sang asisten. Hal itu amat memalukan bagi Ketua List. Kemudian Lily menghampiri Akutsu yang sedang minum air mineral. Di situ Lily sengaja mengatakan kalau dia sangat haus. Dikala Akutsu ingin membelikan minuman, Lily melarangnya. Lantas Lily hendak meminum air mineral milik Akutsu. Di kesempatan itulah Lily mengatakan jika dia meneguk botol itu sama saja sudah melakukan ciuman tidak langsung dengan Akutsu. Lily mengira Akutsu bakal salah tingkah. Tapi persepsinya salah besar. Secara terang-terangan Akutsu membenarkan ucapan Lily dan dia menyatakan keheranannya. Tidak disangka si imut pun berkata belak-belakan soal ciuman yang tidak secara langsung. Kemudian Lily menumpahkan air mineral ke tubuhnya agar lekukan bodinya bisa semelehot dapat dilihat jelas oleh Akutsu. Namun Akutsu secara sigap menggunakan jasnya menutupi tubuh Lily. Alhasil segala upaya yang Lily lakukan gagal total. Diibaratkan di ring Chum kalah telak dengan Joe, membuatnya tidak mampu lagi bertarung. Lalu Lily yang galau disamperi oleh Yuka. Di situ Lily menanyakan kepada Yuka cara menghancurkan pertahanan cowok. Setelah mendapat pencerahan dari Yuka, Lily auto beraksi. Langkah awal Lily mengundang Akutsu mampir ke rumahnya. Melihat Lily belanja begitu banyak, Akutsu sampai terheran-heran. Di situ Lily mengaku sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Akutsu selama ini. Dia ingin memasak sajian. Begitu menyaksikan tempat tinggal Lily membuat Akutsu tercengah. Kondominium itu amat berbeda dari apartemen yang Akutsu tinggali. Saat berada di dalam rumah Lily, Akutsu pun auto salting. Apalagi melihat Lily memakai celemek. Tidak berapa lama Lily menyajikan hidangan pasta. Di situ pun Akutsu tidak menyangka si cantik bisa memasak. Begitu memasukkan makanan ke mulutnya, beragam pujian pun muncul di otak Akutsu. Sembari mengobrol, di situ Lily ngakak sewaktu Akutsu membahas tentang Paprika. Sontak saja Akutsu kesal, Lily meremehkan si Paprika. Sementara Joe dan Chum menyudahi pertandingan mereka. Sebab ingin menonton film bioskop yang tidak lain bintangnya adalah Akutsu dan juga Lily. Tampak kedua insan sibuk bertengkar gara-gara Lily yang tidak mau memutar film yang Akutsu pilih. Sebab film tersebut banyak serangganya. Lalu kedua insan menonton film romance, di mana adegan mesranya berdurasi sangat lama. Lantas Akutsu mulai diterpa kepanikan. Lily yang tengah salting hendak pergi mengambil minum. Sayangnya tubuhnya terlalu gemetar hingga dia nyaris terjatuh. Akutsu yang ingin menyelamatkan Lily malah jadi penyebab fenomena romantik yang menyelimuti mereka. Adegan tersebut turut disaksikan oleh Joe dan Chum. Dikala kedua insan terbawa suasana, alarm di handphone Lily menghentikan kemesraan mereka. Setelah Akutsu pulang, Lily membuat laporan kerja. Usai menyelesaikan tugasnya, Lily malah kepikiran tentang Akutsu. Begitu pula Akutsu yang merasakan hal yang serupa. Lantas keduanya menyadari kalau mereka ini tengah jatuh cinta. Akibat insiden romantis antara mereka membuat Akutsu dan Lily kesulitan tidur. Hal itu pun berdampak pada ngantuknya mereka di sekolah. Lily tidak sanggup lagi membuka matanya, menyebabkan dia tertidur terlelap. Dalam bubuknya, Lily bermimpi sedang memainkan game romance, di mana ada sosok Akutsu di dalamnya. Sontak saja Lily mengheran, kok bisa-bisanya Akutsu ada di bunga tidurnya. Lantas Lily tidak mengetahui bahasa di game. Ia asal memilih jenis permainannya. Setelah menekan pilihan di bawah, Lily berkencan ke taman.
Namun terjadi insiden Akutsu diserang oleh samurai. っておるのか。このゲームのイベント、やむなくこういう流れ。 Sontak saja Lily merasa bersedih. Di tengah kematian Akutsu, ia memperlihatkan perhatiannya. Hal itu pun menambah kebaperan dari Lily. Raut kepanikan Lily sampai terlihat oleh Akutsu yang ada di dunia nyata. Saat tersadar, Lily sudah berada di ruangan UKS. Kemudian datanglah Akutsu yang menjenguk Lily. Namun, kerah baju Akutsu ini terbuka membuat Lily salah sangka. Mengira si doi bakalan berbuat mesum. Katanya Akutsu cuma ingin Lily merubah warna segel yang tertancap di lehernya. Sesudah mengetahui dia sudah cuma gagal paham, Lily bersedia memenuhi permintaan Akutsu. Akan tetapi sebelumnya Lily mau tahu alasan Akutsu memohon demikian. Dengan penuh semangat, Akutsu mengakui dia ingin ke pantai dan kolam renang. Jika segel tersebut mempunyai warna yang mencolok, tidak mungkin Akutsu bisa mampir ke dua tempat impiannya. Sialnya saat ingin mengganti warna segel, boneka alias tubuh prima milik Lily keluar. Kiranya tubuh prima ini bernama Lilia turut menyerang Lily. Karena keributannya di ruang kelas, Pak Guru datang menghampiri. Bahkan Pak Guru tidak lepas dari serangan Lilia. 本来は悪魔の力にだけ反応するはず。 下校時間はとっくに過ぎ。危ねえ。 Untungnya Shiromura berhasil diselamatkan. Saking syoknya Shiromura pingsan. Makanya ketika Lily membopong sang guru menggunakan rantai, beliau tidak merespon. Setelah itu kedua insan pindah ke lokasi yang lebih luas. Di situ Lily memasang kekai agar pertandingan mereka tidak disaksikan oleh warga sekolah. Lalu pertarungan yang terjadi berlangsung secara sengit. Lily tidak menyangka Lilia bisa berada di dalam kendali orang lain. Hal itu terlihat dari cap yang ada di tubuh Lilia. Gerakan Lilia ini sangat gesit membuat Lily dan Akutsu kewalahan. Apalagi Akutsu masih berada dalam segel Lily. Akibatnya kekuatan beliau tak bisa dipakai sepenuhnya. Lantas keduanya bekerja sama mengunci pergerakan Lilia. Begitu ada kesempatan, Lily langsung mencabut kendali berupa ular. Saking lemasnya, Lily tidak sanggup berdiri dan dia jatuh pingsan. Sementara perisai mulai menghancurkan dirinya. Sehingga secepat kilat Akutsu membawa Lily menjauhi wilayah sekolah. Sementara kakaknya Lily kesal kok bisa-bisanya sang adik dengan mudah melepaskan belenggu miliknya yang sengaja dia tanamkan di tubuh Lilia. Untuk mengetahui perihal tersebut, si kakak meminta adiknya bernama Yiwei menyelidiki mengenai insiden tersebut. Namun Yiwei tidak bisa sembarang bergerak bila surat jalan belum dikeluarkan. Lantas kakaknya berkata dia yang akan menangani masalah surat dinas. Sementara Lily sudah berada di rumahnya. Menyaksikan sosok Lily yang terbaring di kasur membuat Akutsu salah tingkah. Lalu Akutsu memilih untuk pergi, tetapi dicegah oleh Lily. Selanjutnya Shin berada di pertempuran Lily melawan Lilia yang berusaha mengambil avatarnya. Di kesempatan itulah Lily dan Akutsu melancarkan serangan menyingkirkan Lilia. Segeralah Lily menyuruh Akutsu mengeluarkan serangan brutal kepada Lilia. Akan tetapi Akutsu malah dihajar kembali oleh Lilia. Lily terkejut saat melihat kelemahan Akutsu. Lalu Lily mengomel karena Akutsu terlalu lemah. Tidak terima dikalahkan, Lily auto membantu Akutsu menyerang Lilia.
Akan tetapi, sewaktu Lily menyerang, dia dikejutkan dengan kemunculan ular dari segel Lilia. Namun itu adalah avatarnya, sehingga Lily berusaha mengambilnya. Setelah mengeluarkan jurus ulti, akhirnya Lily menang. Kemudian Akutsu membawa Lily untuk pulang ke rumahnya. Karena Lily begitu kewalahan, bahkan tubuhnya sangat gemetaran. Dikarenakan telah sampai di rumah, Lily segera diletakkan di atas tempat tidur. Hanya saja Lily kelihatan menyedihkan hingga menahan Akutsu di kamarnya. Lantas Akutsu mulai overthinking dan memikirkan hal aneh. Sontak saja Akutsu terkejut karena dirinya tiba-tiba melihat Pak Guru keluar dari selimutnya Lily. Ternyata Akutsu hanya bermimpi. Dia sampai mengigau karena kelelahan. Tidak lama Lily terbangun dan segera bersiap untuk mandi. Namun nampaknya Lily sama sekali belum sadar kalau di kamarnya ini ada Akutsu. Di kesempatan itulah Lily langsung mandi dan membereskan dirinya. Ketika selesai, Lily auto tercengang menyaksikan Akutsu yang di kamarnya. Sepintas Lily mengingat kejadian saat dia menahan Akutsu. Hal tersebut membuat Lily menjadi sangat malu. Kemudian Lily merasa kasihan kepada Akutsu yang hampir saja tewas. Karena menyelamatkan Lily, dia sampai terluka. Oleh sebab itulah Lily segera mengobati luka pada tangan Akutsu. Setelahnya, Lily mulai memikirkan cara untuk membalas jasa dari Akutsu. Sebab Lily pernah berjanji juga kepada Akutsu untuk memberikan hadiah pelukan setelah melakukan misi. Hanya saja Lily malah sibuk sendiri. Dia takut Akutsu akan kecewa. Setelah membulatkan tekad, Lily memutuskan memeluk Akutsu. Dan akhirnya Lily memilih untuk duduk di depan Akutsu. Karena dengan begitulah Akutsu bisa memeluk Lily. Namun kelihatannya Akutsu masih tidur dengan pulas. Tanpa sadar, Akutsu malah memeluk Lily. Sehingga Lily sangat syok dan mengeluarkan reaksi yang berlebihan. Alhasil Lily nyesal telah membiarkan Akutsu memeluknya saat tidur. Namun tidak hanya itu saja, justru Lily melonggarkan hukumannya. Dia mengganti warna pada kalung Akutsu. Kemudian Lily memutuskan untuk tidur kembali. Esoknya Akutsu terkejut karena Lily malah mengikatnya dengan rantai. Setelahnya Akutsu bersiap ke dapur memasak sarapan. Ketika Lily bangun, dia terkejut karena makanannya telah jadi. Sehingga mereka berdua pun makan bersama. Kemudian Lily ingin menyuapi Akutsu karena tangan Akutsu yang lagi sakit. Namun sayangnya Akutsu sudah makan duluan hingga Lily pun mengurungkan diri. Tampaknya Lily berubah menjadi bad mood. Seusai sarapan bareng, mereka pun segera berangkat ke sekolah. Hanya saja Akutsu memilih untuk pulang duluan, mandi dan beberes. Padahal sebentar lagi kelas akan dimulai, tapi Akutsu ingin masuk ketika les kedua sewaktu dia usai beberes. Kemudian Lily menginformasikan kalau dia telah melonggarkan sihirnya pada Akutsu. Sehingga Akutsu menjadi senang, dia bahkan memegang tangan Lily saking bahagianya. Kemudian adegan romantis keduanya malah dipergoki oleh murid yang sedang dalam perjalanan ke sekolah. Sontak saja Akutsu dan Lily syok karena para siswa ini salah paham dengan mereka. Selanjutnya Shin berada di atap sekolah tempat Lily dan Akutsu berbincang. Di kesempatan itu, Lily mulai menginfokan tentang rumor yang telah tersebar di sekolah. Namun anehnya, Akutsu sampai sekarang belum sadar. Sebab sekarang kelas sedang gempar dengan gosip mengenai Akutsu dan Lily. Dikarenakan pagi tadi mereka berdua terlihat keluar dari apartemen Lily. Alhasil Lily menjelaskan setelah melihat Yuka dan Hirota yang memergoki mereka di sana. Dia segera kabur meninggalkan Akutsu.
Sontak saja Akutsu terkejut karena mendengar kabar buruk dari Lily. Sehingga mereka berdua mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menghentikan rumor kisah asmara yang hanya sebatas hoax. Lantas Akutsu mulai menanyakan kronologi gosip tersebar. Segeralah Lily mengisahkan reaksi Hirota setelah mendengar kabar hubungan kedua insan. Oleh sebab itulah Hirota auto bad mood dan kelihatan sangat sedih sekali karena Lily dimiliki orang lain. Makanya Akutsu dan Lily harus melakukan penyusunan rencana demi meluruskan kesalahpahaman. Kemudian mereka berdua kembali ke kelas dan mempersiapkan diri menaklukkan musuh. Ketika di kelas, Akutsu segera melancarkan aksinya bersama Lily. Lantas para rekan mulai menyelidiki tentang kedekatan Lily dan Akutsu. Segeralah Lily berbincang dengan Akutsu, namun dengan gaya yang lebih santuy. Namun di luar ekspektasi, mereka kaget melihat perbincangan kedua insan yang sangat standar. Padahal seharusnya Lily dan Akutsu ini lebih mesra jika mereka adalah pasangan. Setelahnya Lily memutuskan pergi meninggalkan ruangan kelas. Sementara Akutsu mencoba meyakinkan para rekan kalau hubungannya dengan Lily ini cuma sekedar teman. Kemudian Yuka dan kawan-kawan mulai berdiskusi mengenai kedua insan. Tidak lama kemudian muncullah Koyomatsu, si penggila drama. Lantas Koyomatsu menjelaskan hasil pengamatannya. Koyomatsu merasa Lily dan Akutsu cuma teman karena perbincangan tadi kelihatan nyata. Jika mereka melakukan akting, kemungkinan obrolan akan canggung. Namun ternyata misi yang dilakukan Lily berhasil karena sekarang para murid percaya. Kemudian Akutsu mencoba menghubungi Lily menanyakan kelanjutan misi. Namun akhirnya Akutsu bergerak sendiri. Di kesempatan itulah Akutsu pun segera mengeluarkan pesona tampannya. Sehingga para wanita auto percaya dengan perkataan Akutsu. Ketika jam makan siang, mereka memutuskan makan bareng. Lily merasa kesal karena Akutsu menerima ajakan makan bersama. Di kesempatan itulah Yuka memanfaatkan situasi yang untuk mengetes kecemburuan Lily. Kemudian Yuka menyuapi makanan pada Akutsu hingga Lily kelihatan marah. Namun pada menit berikutnya Lily malah kembali ke semula. Sehingga Yuka mulai ragu mengenai kecemburuan Lily. Akan tetapi yang lebih mengejutkan, Yuka mengajak Akutsu jalan bareng. Alhasil pada keesokan harinya, Akutsu bersama Yuka menghabiskan waktu bersama. Sementara Lily dan Hirota serta rekan lainnya jalan bareng. Namun Lily merasa cemburu setelah mengingat Akutsu kencan dengan Yuka. Lalu Lily memilih menyendiri karena dia teringat dengan sosok Akutsu. Tidak lama kemudian Akutsu dan Yuka muncul sehingga Lily kabur. Namun sayangnya Lily malah kecebur ke air kolam. Alhasil dia menguping pembicaraan mereka. Karena kalau Lily bergerak kemungkinan dia akan ketahuan. Akutsu dan Yuka pun mulai berbincang tentang Lily. Kemudian Yuka bertanya kepada Akutsu tentang hal menarik dari Lily. Sebab yang Yuka lihat selama ini, Akutsu cukup dekat dengan Lily. Sehingga mau tidak mau Akutsu mulai menceritakan mengenai Lily. Karena baginya Lily ini memang baik meskipun mereka merupakan seorang musuh bebuyutan. Di kesempatan itulah Akutsu menjelaskan tentang hal yang disukainya dari Lily. Bukan hanya baik, tapi Lily juga memiliki kepribadian yang membuat Akutsu kagum. Setelah mendengar penjelasan Akutsu, membuat Yuka setuju jika Lily ini memang sangatlah baik. Makanya Yuka merasa senang karena Akutsu banyak tahu mengenai Lily, meskipun mereka tidak memiliki hubungan. Tidak lama kemudian, Hirota muncul membawa minum untuk diberikan kepada Lily. Namun Lily menghilang dan yang muncul adalah Yuka. Sehingga Yuka marah karena Hirota pergi bareng Lily tapi tidak mengajaknya. Alhasil Hirota diajar oleh Yuka dan mereka segera kembali pulang. Sedangkan Lily bergegas kabur ke rumahnya. Namun kelihatannya Lily jatuh sakit karena terlalu lama berendam di air. Ketika Lily tidur, tanpa dia sadari muncullah Lilia yang menatap tajam ke arah Lily.
Lalu warga kelas mendapatkan kabar bahwa Lily tidak masuk sekolah. Hal itu disebabkan karena ia lagi demam. Lantas Lilia datang menggantikan posisi Lily untuk sementara waktu. Menyaksikan kecantikan Lilia, warga kelas pada heboh. Sementara Akutsu panik melihat orang yang nyaris membunuhnya ada di kelas. Di kesempatan itulah Lilia menjelaskan kalau dia adalah kakaknya Lily. Kehadiran Lilia mendapat sambutan hangat dari Tani, Giwa, and the gang. Kemudian Pak Guru masuk ke kelas dan menegur Lilia yang bukan muridnya mengikuti pelajaran. Lantas Lilia memberi tekanan kepada Shiromura, membawa si Pak Guru mengingat kejadian di mana dia nyaris terkena sabitan Lilia. Karena peristiwa itulah Pak Guru tidak mempermasalahkan kehadiran Lilia di kelasnya. Di jam istirahat, Lilia mengajak Akutsu untuk ngobrol. Akan tetapi Yuka datang menghampiri, membuat omongan kedua insan terhenti. Di situ Yuka mengajak Akutsu pergi menjenguk Lily yang lagi sakit. Sontak saja Lilia panik, tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Lily jika mengetahui dirinya bersekolah tanpa seizinnya. Akan tetapi tidak ada pilihan lain, terpaksa Lilia mengikuti kemauan Yuka. Setibanya di kediaman Amane, Lilia enggan masuk karena Lilia tidak mau dimarahi oleh Lily. Di kesempatan itulah Akutsu pun menakut-nakuti Lilia mengenai pendapat Lily tentang tubuh primanya yang bertindak tanpa sepengetahuan tuannya. Melihat raut wajah galau dari Lilia, Akutsu amat menikmati momen tersebut. Begitu mengetahui Lilia yang pergi sekolah dan mengaku kakaknya, Lily auto kaget. Namun Lily meneruskan sandiwara agar Yuka tidak curiga. Akan tetapi Lilia kebablasan membicarakan sosok Lily, membuat si cantik merasa tidak nyaman. Sehingga Lily pun menyuruh Lilia untuk berbelanja. Kemudian Lily pamitan untuk membuat teh. Di situ Yuka menyuruh Akutsu melihat kondisi Lily. Lantas Akutsu segera menyusul Lily. Dan benar saja Lily nyaris terjatuh dan Akutsu segera menangkapnya. Di momen itulah Akutsu mensyukuri keputusannya untuk mengecek situasi. Saat tersadar, Lily sudah berada di tempat tidur. Lalu Yuka pamitan pulang dan meminta Akutsu berjaga. Selagi menunggu kepulangan Lilia yang lagi belanja, meskipun berada di ruang tamu, Akutsu tetap panik karena berduaan dengan Lily di rumah. Lalu Akutsu yang cemas bergegas memasuki kamar Lily. Saat Lily bangun, dia mengucapkan permintaan yang aneh, yaitu ingin berpegangan tangan dengan Akutsu. Sontak saja Akutsu heran kok bisa-bisanya Lily membuat permohonan tersebut. Saat memikirkan betapa seharusnya Lily yang bertindak jujur dalam mengatakan keinginannya, Akutsu bersedia memenuhi harapan dari si cantik. Namun saat kedua insan hendak bersentuhan tangan, Lilia sudah berada di kamar. Sontak saja baik Akutsu maupun Lily jadi salah tingkah. Di kesempatan itulah Lilia mengutarakan statement yang membuat Lily semakin baperan dan malu. Di mana Lilia mengaku merasakan aliran dari perasaan kehangatan dan rasa manis dalam dirinya. Keesokan harinya, Lily dan Akutsu pun pulang bareng. Lantas sebagai ucapan terima kasih, Lily akan mentraktir Akutsu untuk makan. Kemudian Akutsu pun mengatakan jika dia ingin menyantap dumpling. Di tengah obrolan, Lily pun disapa oleh Zuei. Di situ Zuei mengatakan akhirnya dia bisa bertemu Lily juga. Mengetahui kalau Zuei kakaknya Lily, Akutsu pun auto panik. Sebab pastinya Zuei seorang malaikat yang menganggap iblis sebagai musuh. Perhatian Zuei tertuju pada Akutsu. Lantas Lily tidak memberitahukan identitas sebenarnya dari Akutsu dan dia cuma mengatakan bahwa bestinya merupakan teman satu kelas. Setelah itu Zuei meminta izin kalau dia ingin mengobrol dengan adiknya. Sudah berada di suatu tempat, sikap kakak yang ramah hilang gitu aja. Bahkan Lily harus bersujud di depan kakaknya. Kemudian Zuei menginterogasi Lily terkait pelepasan kendali di tubuh Prima alias Lilia. Di situ Lily tidak mengatakan fakta sebenarnya mengenai dia yang mendapatkan bantuan dari Akutsu.
Lantas Zuei tidak percaya begitu saja, soalnya tidak mungkin bisa mengalahkan tubuh Prima secara mudah. Mendengar hal itu, Lily memperlihatkan luka di tubuhnya. Menandakan Lily melakukan pertarungan yang sengit, barulah dia bisa melepaskan kontrol yang tertanam pada Lilia. Di kesempatan itulah Zuei memberitahukan kenyataan bahwa kakak mereka lah yang sengaja menaruh cap Lilia. Tujuannya adalah demi mempersulit pekerjaan Lily. Sontak saja Lily kaget mendengar kabar itu. Kakaknya masih suka menjailinya. Tiba-tiba saja Zuei menancapkan pedang di dekat kepala Lily. Sontak saja Lily auto terkejut mendapatkan perlakuan tersebut. Alasan Zuei bertindak demikian sebab Lily berani mengangkat kepalanya saat bicara. Harusnya Lily yang dianggap rendahan tidak pantas memperlihatkan wajahnya. Sementara Lilia panik melihat Lily dalam merisahkan. Akan tetapi Lilia tidak bisa keluar sebab dia tersegel. Yang hanya bisa Lilia lakukan hanyalah menyaksikan ketidakberdayaan tuannya. Dari kejauhan Akutsu terus memperhatikan tindakan semena-mena Zuei terhadap Lily. Tentunya membuat dia mengkesal setengah mati. Namun Akutsu sadar kemampuan Zuei sangatlah hebat. Sehingga Akutsu yakin dirinya tanpa kekuatan penuh tidak akan bisa menang menghadapi Zuei. Akan tetapi perbuatan sadis Zuei pada Lily ini semakin menjadi-jadi. Bahkan Lily dibuat meneteskan air mata. Lantas Akutsu menghubungi ketua List. Kalau dia ini melihat ada malaikat. Mengetahui kabar itu, ketua List meminta Akutsu tidak melakukan apapun. Mendengar ucapan tersebut, Akutsu menyatakan dia sudah tahu tidak boleh melibatkan diri dalam masalah. Namun Akutsu tidak sanggup lagi melihat kekejaman dari Zuei. Sesudah mengeluarkan statement tersebut, Akutsu pun segera menutup teleponnya. Lalu terjadilah pertarungan antara Akutsu dan juga Zuei. Gerakan Zuei sangat cepat membuat Akutsu kelimpungan. Apalagi Zuei menggunakan tubuh Primanya menyebabkan Akutsu tidak bebas dalam bergerak. Cengkraman tubuh Prima milik Zuei amat susah Akutsu lawan. Sehingga Akutsu pun tak berdaya dan cuma bisa menyaksikan bagaimana Zuei mempermalukan Lily. Di situ Zuei merasa heran mengapa Akutsu mau bekerja sama dengan Lily. Tidak hanya kata-kata Zuei memekikkan telinga, tapi perlakuan kasar Zuei juga menghiasi penderitaan Akutsu. Apalagi sebagai lelaki, Akutsu tidak mampu menolong cewek yang dia anggap penting. Demi mempermalukan Lily, Zuei membuka aib saudaranya. Tampaklah sesuatu yang berada di cap badan Lily. Tak hanya sampai di situ penghinaan yang Zuei lakukan, bahkan Zuei dengan tega menghancurkan sayapnya Lily. Di situ Zuei memberitahukan sayap Lily adalah palsu. Sebenarnya kehidupan Lily di surga amat dihinakan. Sebab kekuatan malaikat dilihat dari bentuk sayapnya. Di situ Zuei membanggakan sayapnya sendiri. Tidak tahan akan perbuatan keji Zuei, ia menyaksikan air mata Lily yang tumpah membuat Akutsu diselimuti dengan kemurkaan. Selanjutnya Shin berada di ruangan List yang hening. Di kesempatan itulah List mulai memikirkan tentang Akutsu yang telah lama menghilang. Tidak lama kemudian Akutsu menghubungi List. Dia menginfokan jika sedang mengalami masalah. Oleh sebab itulah List memutuskan untuk mengirimkan bantuan kepada Akutsu. Apalagi List sangat syok setelah mengetahui Akutsu bersama seorang malaikat. Sementara di sisi lain Akutsu mencoba untuk melindungi Lily. Sebab Lily diserang oleh kakaknya. Nampaknya Zuei sudah keterlaluan, dia sampai ingin menghancurkan sayap Lily. Bahkan Zuei menyulitkan Akutsu karena memerintahkan para anggota untuk menahan Akutsu. Segeralah Zuei melancarkan aksinya untuk mematahkan sayap milik Lily. Sementara Lily hanya pasrah. Dia cuma terdiam merenungi perkataan Zuei. Sedangkan Akutsu sudah tidak tahan melihat wanita yang selalu dijaganya malah kena serang orang lain. Alhasil Akutsu bersiap melepaskan diri dari belenggu para anggota Zuei.
Namun Zue begitu yakin kalau Akutsu tidak mungkin bisa melepaskan dirinya. Oleh sebab itu Zue bersiap untuk melancarkan aksinya, meneruskan perbincangan. Hanya saja Akutsu telah terbawa emosi akibat menyaksikan air mata yang menetes dari Lily. Akutsu bergegas untuk melakukan perlawanan. Awalnya Akutsu masih tertahan karena kekuatan musuh. Hanya saja Akutsu memaksanya agar bisa menyelamatkan Lily. Apalagi Akutsu tidak tega melihat Lily yang menderita. Meskipun Zue adalah saudaranya, namun dia telah keterlaluan pada Lily. Alhasil Akutsu pun berubah menjadi iblis yang sesungguhnya karena terpancing emosi. Tanpa berlama-lama, Akutsu langsung menyerang hingga para antek-antek Zui pun hancur. Akutsu bersiap untuk menyerang dengan brutal. Sontak saja Zue kaget mendapatkan luka yang cukup dahsyat. Padahal tadinya Zue mengira Akutsu hanyalah pria yang lemah. Namun sewaktu Zue merasakan serangannya, dia langsung shock berat. Dia mulai menghentikan tingkah yang berlebihan dari Akutsu. Nampaknya Lily bingung mengapa Akutsu memiliki 5 sayap, padahal harusnya ada 6. Awalnya Lily menahan Akutsu, namun Akutsu malah menyerang Lily hingga terpental. Hal tersebut membuat Zue takut, dia segera membantu Lily. Kemudian Zue berbincang dengan Lily membahas sayap Akutsu. Dikarenakan Akutsu mempergunakan satu sayapnya, membuat dia jauh jadi lebih kuat. Sehingga Akutsu pun tidak dapat terkendali lagi akibat kemarahannya. Alhasil Lily pun auto paham mengapa sayap Akutsu ini hilang satu dan kemampuannya meningkat. Tanpa berlama-lama, Lily dan Zue memikirkan cara menghentikan Akutsu. Lily kaget karena kakaknya tidak membunuh Akutsu. Padahal seharusnya mereka mencari solusi untuk membunuh Akutsu. Namun sang kakak berpikiran lain. Ini ingin menyadarkan Akutsu saja. Sebab setelah ini Zue harus berbincang dengan Akutsu karena kepo terhadap suatu hal. Lantas mereka beraksi melancarkan misi menghentikan Akutsu. Dengan sigap Lily memeluk Akutsu untuk menghentikan pergerakannya. Sontak saja Akutsu terkejut mendapatkan pelukan hangat dari Lily. Di kesempatan itulah Lily menangis dan berkata kalau Akutsu harus berhenti. Sebab Akutsu adalah sosok yang baik dan lembut sehingga tidak pantas berlaku kejam. Dikarenakan begitu kewalahan, Lily auto pingsan sedangkan Akutsu telah kembali ke semula. Kemudian Akutsu memperingatkan kepada Zue agar berhenti mengusili Lily. Segeralah Akutsu pergi membawa Lily pulang. Tidak lama Akutsu sampai, dia segera membaringkan Lily. Namun Akutsu bingung bagaimana cara menggantikan pakaian untuk Lily. Sebab sekarang baju yang digunakan oleh Lily begitu kotor dan kacau. Akutsu stres, dia merasa malu jika membuka pakaian wanita. Akutsu terus memanggil-manggil Lilia agar keluar dari tubuh Lily. Selang beberapa waktu, Lilia pun keluar. Dia segera membantu Lily merubah pakaian. Namun Lily kelihatan begitu lelah hingga tidak sadarkan diri. Setelah usai Akutsu diajak berbincang oleh Lilia. Di kesempatan itulah Lilia membawa Akutsu untuk pergi ke tempat yang tenang. Sebab dia akan membicarakan sesuatu hal pada Akutsu. Ketika sampai di TKP, mereka langsung berbincang. Lantas Lily menceritakan tentang Ziwei yang merupakan saudara Lily. Meskipun terkadang mereka sering cekcok, tapi Lily hanya punya Ziwei, sehingga Akutsu pun tidak boleh menghancurkan mereka. Apalagi Lilia telah menyaksikan sewaktu Akutsu sedang mengalahkan Ziwei. Lily menangis, dia takut Lily akan frustasi melihat kakaknya yang terlihat lemah. Oleh sebab itulah Akutsu agak syok karena menyaksikan Lilia yang menangis sambil membujuknya. Selanjutnya scene berada di perbincangan antara Lilia dan Akutsu. Di kesempatan itulah Akutsu hanya mendengarkan perkataan Lilia. Oleh sebab itulah Lilia segera mengutarakan ucapan terima kasih pada Akutsu. Meskipun Akutsu telah mengalahkan Ziwei, namun Lilia bersyukur. Sebab pada kenyataannya Ziwei memang tidak cocok menjadi sosok penjaga. Apalagi harus mendampingi Lily.
Meskipun begitu, Lilia cukup bahagia karena kemunculan Akutsu membantunya melindungi Lily. Lilia menangis sambil mendekati Akutsu. Kemudian Lilia mempunyai ide, dia akan memanfaatkan situasi yang dialami demi mengancam Akutsu. Sebab Lilia berada di pelukan Akutsu, sehingga dia mulai memotret gambar untuk mengancamnya. Di kesempatan itulah, Lilia memaksa Akutsu berjanji melindungi Lily. Jika Akutsu menolak, sudah pasti gambar kedekatan mereka akan disebar Lilia. Sehingga Akutsu pun dibuat terkejut karena mendengar ucapan Lilia. Sebab kalau Lily sampai menyaksikan gambar itu, dia akan marah pada Akutsu. Makanya Akutsu harus menjaga hubungannya dengan Lily. Lantas Akutsu auto ngamuk karena dia diperlakukan kejam oleh Lilia. Apalagi dirinya sampai harus diancam. Namun terpaksa dia mengikuti perkataan Lilia karena takut kepada Lily. Langsung saja Lilia berakting kembali untuk menjebak Akutsu lagi. Namun sayangnya Akutsu tidak ingin ditipu oleh Lilia. Segeralah mereka kembali ke rumah setelah usai berbincang. Sontak saja Lily terkejut melihat dia yang berada di rumah Akutsu. Apalagi Akutsu pun sedang menyikat giginya dengan antusias. Sehingga Lily mulai berpikiran negatif kalau Akutsu menodainya. Lily auto mengamuk, dia ingin mengejar Akutsu dengan pedangnya. Namun Lilia mundur dan menginformasikan kalau dirinya ini menggantikan pakaian Lily saat Lily tidur. Oleh sebab itulah Lily menjadi senang, akhirnya dirinya beneran masih suci. Kemudian Lily meminta Akutsu membiarkan dirinya untuk menginap. Sontak saja Akutsu terkejut sebab rumahnya berbeda seperti Lily. Karena situasi kamar yang kecil, mustahil mereka bisa untuk tinggal nyaman. Hanya saja Lily harus menetap sebentar karena di rumahnya pasti diletakkan jebakan. Sehingga Lily memaksa untuk Akutsu membiarkan dirinya tinggal. Tidak hanya itu saja, Lily segera memanggil Lilia dan menyuruhnya berbelanja pakaian dan perlengkapan untuk Lily. Setelah mendengar daftar belanjaan, segeralah Lilia kabur menuju pusat perbelanjaan. Ketika Lilia kembali, Akutsu dan Lily berhenti berbincang. Kemudian mereka segera mempersiapkan diri untuk kabur. Oleh sebab itulah Lily semakin bersemangat karena bisa istirahat. Malamnya Akutsu tidur duluan akibat kelelahan. Di kesempatan itulah Lily segera mendekati Akutsu untuk memberikan hadiah. Lantas Lily mulai mengamati wajah teduh dari Akutsu. Lily menangis haru karena Akutsu telah menyelamatkan dirinya. Dikarenakan suasana mendukung, Lily mencium Akutsu sebagai hadiah. Lalu Lily segera masuk ke selimut sambil tersenyum. Paginya mereka berdua terlambat karena keasikan tidur. Lily mulai mengomel akibat keterlambatan mereka. Tidak lama keduanya bertemu Hirota dan kawan-kawan. Sontak saja Hirota terkejut karena Akutsu keluar dari rumah yang sama dengan Lily. Alhasil Hirota mencurigai Lily dan Akutsu tinggal bareng. Namun ternyata Yuka malah marah karena Hirota mencampuri urusan kedua insan. Bahkan Yuka merasa kesal karena Hirota kelihatan cemburu. Padahal Hirota hanya ingin meledek hubungan dua sejoli yang masih backstreet itu. Lalu Hirota segera mengajak Akutsu jalan dengannya. Sementara Lily bersama Yuka melanjutkan perjalanan sambil mengobrol. Sehingga mereka berangkat ke sekolah secara bersamaan. Tidak lama kemudian mereka sampai di sekolah dan segera melakukan pembelajaran. Oleh sebab itulah Akutsu terlihat serius mendengarkan penjelasan sang guru. Hanya saja Lily malah menyadari kalau dirinya tidak memakai dasi. Sehingga Lily auto mengingat kalau dirinya meninggalkan dasi pitanya di rumah Akutsu. Sepulang sekolah Lily segera mengunjungi rumah Akutsu. Nampaknya Akutsu sedang dalam masalah. Karena dia secara mendadak kedatangan tamu yang tidak diundang. Lantas Lily segera memeluk Akutsu karena sungguh mengkhawatirkan Lily. Sebab Akutsu tidak pernah mengabari, lagi membuat bosnya auto galau. Tak lama kemudian Lily telah sampai di rumah Akutsu untuk menemuinya. Sontak saja Lily kaget melihat Akutsu dipeluk oleh wanita yang cantik yang bernama Liz. Meskipun sudah saling menyukai, tapi sepertinya hubungan kedua insan tetap tidak pernah terpancar. Tetap tidak pernah lancar. Kisah dua sejoli berakhir dengan memperlihatkan keterkejutan Akutsu saat dipergoki oleh Lily. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe cuy. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Nyalakan juga loncengnya biar kalian selalu tahu setiap kita upload video terbaru. See you in the next video and bye-bye.